Dan saya sangat bangga jadi orang Bali. Makanan paling enak di dunia makanan Bali. Kalau saya sudah pergi, tidak usah keluar negeri, ke Jawa saja sebentar, begitu pulang langsung nyari makanan Bali. Karena memang betul-betul enak ya. Jadi Bapak Ibu, saya kalau di Bali lebih dikenal orang sebagai keluarga dokter sebetulnya. Bapak saya dokter, kakak saya dokter, bahkan keluarga saya banyak sekali yang dokter. Bapak saya adalah gurunya dokter. Jadi bisa dikatakan semua dokter yang ada di Bali sekarang ini adalah murid bapak saya. Jadi bapak saya sudah mengajar di Fakultas Kedokteran UNUD mulai tahun 1966. Sampai detik ini pun masih terus diminta untuk membantu oleh pemerintah. Pada sudah umur 77 tahun ya. Jadi saya adalah anak nomor 3 dari Dr. S. Winate. Jadi bagi warga Bali yang sudah senior, biasanya mengenal bapak saya, dulu praktek di Jalan Gajah Mada di sebelahnya Pura Desa. Nah itu di sana dia praktek ya. Oke, saya anaknya, tetapi saya bukan dokter. Jadi jangan panggil saya Pak Dokter, tidak ada dokter ganteng begini, tidak ada. Saya manusia biasa, sama seperti Bapak Ibu, tapi saya punya satu latar belakang yang unik, saya adalah seorang master energy. Bapak Ibu, saya sangat menghormati dunia kedokteran, karena apa? Bapak saya gurunya, ya. Saya sangat respect pada ilmu kedokteran. Tetapi hari ini Bapak Ibu saya ajak meningkat ke satu tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu kita bicara energi. Ilmu kedokteran dipelajari manusia sekitar 350 tahun. Hari ini kita bicara energi yang sudah dipelajari manusia sejak 5.000 tahun. Ya, kalau sudah lama dipelajari pasti banyak hal-hal yang sudah unggul, ya, banyak yang lebih menang. Nah, jadi apa yang akan saya ajarkan, saya akan terangkan berdasarkan fakta-fakta yang sudah terjadi. Bapak Ibu, sebagai seorang master energi, beberapa tahun terakhir Tuhan memberi saya karunia, tangan kanan saya ini bisa merasakan kalau ada benda punya kekuatan atau tidak, saya bisa merasakan. Bagaimana cara saya ngetes? Misalnya benda ini mau dites, saya taruh di atas tangan saya. Tangan satunya saya lewatkan di atasnya begini. Nah ini saya langsung terasa. Kalau ada kekuatan, saya terasa. Kalau tidak ada kekuatan, saya terasa. Sejak saat itu semua benda-benda energi yang ada di Indonesia saya cek. Kan banyak orang jual di luar sana. Gelang magnet, kalung magnet, yang petong-petong putih kayak dipakai sama Presiden SBY ya. Ada yang hitam, ada yang bentuknya macam-macam. Sampai ada yang datang kepada saya, keluarga, teman-teman, tetangga. Ada yang bawa celana dalam energi, BH energi. Pak Rudi coba dicek Pak, celana dalam ini Pak, saya beli mahal-mahal, habis dipakai sama suami saya kok tetap dapat energi katanya. Ya, jadi Bapak Ibu setelah saya cek semua, saya sangat sedih, sangat kecewa. Karena apa? Ternyata benda-benda itu hampir semuanya palsu. Kalau orang sakit pakai benda energi palsu bisa sembuh apa enggak? Tidak bisa, karena penyakitnya sungguhan, obatnya palsu, jelas tidak bisa sembuh. Nah jadi Bapak Ibu, dari 100 yang waktu itu saya periksa, yang ketemu asli cuma 1, yang lain palsu semua. Ya. Bagaimana pengertian palsu? Energinya ada tapi terlalu kecil. Semua benda ciptaan Tuhan, betul apa enggak? Pasti ada energinya sedikit banyak. Tetapi terlalu kecil, tidak mungkin bisa menyembuhkan manusia. Bahkan saya ngambil batu di pinggir jalan gratis, tidak usah beli. Saya ukur batu, kekuatan batu lebih gede dibandingkan gelang yang dipakai sama orang-orang, gelang magnet. Saya tanya berapa beli? 2,5 juta Pak, 3,5 juta. Buat apa pakai benda mahal-mahal? Energinya kalah sama batu. Batu tidak usah beli, ambil aja batu taruh di kantong, sudah sama, betul apa enggak? Nah, saya tidak pernah mau pakai benda energi apapun. Tetapi Bapak Ibu, kira-kira 4 tahun yang lalu saya ditelepon oleh salah satu konglomerat, ya, salah satu orang terkaya di dunia, diundang ke luar negeri untuk menjemput masuk ke Indonesia benda energi pertama di dunia, satu-satunya yang asli. Yang membuat saya sangat bangga, yang diundang pertama kali datang ke luar negeri bukan orang Jakarta, bukan orang Surabaya, bukan orang Sumatera, Kalimantan, tapi orang Bali. Tepuk tangan buat Bali dulu. Waktu saya datang ke luar negeri, saya lihat benda ini, saya kaget sekali. Modelnya kok jelek sekali. Seperti kalung cicing, seperti kalung buluk, ya. Pertama saya bawa ke Bali, banyak orang ribut, Pak Rudi, modelnya seperti kalung cicing, seperti kalung buluk. Sekarang dia pakai terus, disuruh buka, tidak mau. Berarti sama dengan apa? Ya, saya lihat kok jelek sekali modelnya, kayak bijinya karambol kan begitu. Tetapi Bapak Ibu, setelah saya taruh di atas tangan saya ukur begini, saya kaget sekali. Tenaganya besar sekali, tangan saya sampai bilang ketik, kalau orang Bali bilang kesentil, ya. Wah, luar biasa. Nah, kemudian yang lebih luar biasa lagi, saya datangkan alat ukur dari Amerika. Jadi ada sebuah tester energi untuk membuktikan. Jadi Bapak Ibu, zaman sekarang ini dunia sudah canggih. Apapun benda ada pengetesnya. Emas asli apa palsu ada alat ngetes, betul apa enggak? Berlian asli atau palsu ada alat untuk ngetes. Apapun kalau mau ketahuan asli atau palsu ada alat untuk ngetesnya. Nah sekarang energi juga ada testernya. Ini saya datangkan langsung dari Amerika, harganya mahal sekali. Ini bukan mainan, ini berat dan mahal. Ini untuk ngetes kekuatan dari suatu benda. Tetapi begitu alat ini saya bawa masuk ke Indonesia 4 tahun yang lalu, banyak perusahaan yang tidak senang. Saya ditelepon, bukan telepon marah-marah, enggak. Telepon mau kasih uang tutup mulut. Saya mau dikasih uang ratusan juta pada waktu itu.
Saya tanya kenapa kok saya harus begini? Ya kasih saya itu yang jual-jual gelang manit itu loh, ya. Pak Rudi, kita damai saja Pak, saya kasih uang sekian ratus juta, tetapi Pak Rudi mulai sekarang harus berhenti ngukur pakai alat ukur ini. Saya tanya kenapa saya harus berhenti? Soalnya orang jadi tahu Pak kalau gelang saya kekuatannya kecil, saya nggak bisa jual, nggak laku gelang saya. Saya bilang kalau kekuatannya kecil jangan dijual, kasihan yang beli, betul apa enggak? Lagi pula Bapak Ibu kalau suatu benda itu memang asli, kenapa takut dites? Kalau emas memang asli mau dites, murah tes biar ketahuan kalau asli, betul apa enggak? Kalau emas mau dites takut, berarti emasnya sama dengan apa? Palsu. Jadi Bapak Ibu saya teruskan, saya tolak uangnya dia. Bahkan beberapa bulan kemudian saya ditawari mobil Mercy di Surabaya, sudah dibawa ke di Tanjung Perak, saya diundang ke sana, ada mobil Mercy sudah di garasi, ya. Belum ada plat nomornya. Begitu saya bilang oke, langsung Mercy itu jadi punya saya. Tapi saya tolak, saya tidak mau masyarakat dibohongi. Zaman penjajahan sudah lewat, betul pada? Sekarang masyarakat harus pinter. Bapak Ibu beli apapun itu pakai uang. Kalau beli pakai uang harus pakai otak, jangan mau ditipu, betul pada? Nah, jadi Bapak Ibu saya tolak uangnya dia, saya tolak mobil Mercy. Ternyata Tuhan baik luar biasa, saya diberi harta berlimpah, saya dikasih rumah yang mewah, dikasih mobil, dikasih hotel, wah. Akhirnya uang saya jadi jauh berlipat, ya. Nah, karena saya berusaha untuk jujur kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang lebih luar biasa lagi, saya mendatangkan sebuah mikroskop kedokteran untuk membuktikan apakah betul kalau galaxy ini katanya bisa untuk kesehatan. Kalau satu benda disebutkan untuk kesehatan, dia harus bisa dibuktikan dengan alat-alatnya dokter, betul apa enggak? Kalau alat dokter tidak bisa membuktikan, laboratorium tidak bisa membuktikan, Bapak Ibu jangan percaya. Jangan percaya sama mulutnya orang, kita perlu lihat dengan teknologi canggih. Nah, ada sebuah mikroskop, saya datangkan langsung dari Amerika. Itu bisa membuktikan badan manusia sebelum pakai kalung galaksur, dites dulu. Setelah tahu kesehatannya seperti apa, diambilkan kalung galaksur, dideketin ke badan kita. Belum kena loh, belum nempel, baru deket, langsung sehatnya luar biasa. Pertanyaan saya, kalau sungguh ada benda seperti itu, belum dipakai, belum nempel, kena aja belum, baru deket, sudah bikin orang sehat, luar biasa apa dah? Luar biasa. Bapak Ibu, bapak saya ini dokter. Kalau ngobatin orang pakai suntik, pakai obat, pakai begini, pakai begitu, minum pil berapa hari, kadang-kadang belum tentu sembuh kok, betul apa enggak? Nah, ini enggak ada pakai apa-apa, makan aja enggak, minum aja enggak, baru dekat sudah bikin sehat, kena aja belum. Wah, saya pikir ini luar biasa. Akhirnya saya putuskan, saya langsung beli banyak, saya waktu itu beli 7. Kenapa saya beli 7? Karena Bapak Ibu kalau galaksur ini disubsidi sama konglomerat. Sampai detik ini konglomerat itu masih hidup. Ya, tetapi saya tidak tahu kalau dia sudah meninggal apakah masih harga galaksur tetap. Makanya kita berdoa mudah-mudahan dia panjang umur. Sesungguhnya harga galaksur ini mahal. Sebetulnya satu biji ini bisa di atas 10 juta. Kita tidak mampu beli. Tetapi karena disubsidi sama salah satu orang terkaya di dunia, maka harga kalung galaksur satu biji cuma 1.725.000. Nah, walaupun demikian murah, sebagai seorang master energi, satu-satunya benda yang saya anjurkan Bapak Ibu beli, Bapak Ibu kalau pakai betul-betul mau sehat, mau sembuh, hanya galaksur. Selain itu jangan. Karena apa? Kalau Bapak Ibu mencari hasil yang nyata, jangan beli yang palsu, sekalian beli yang asli. Apalagi harganya murah karena disubsidi. Nah, saya waktu itu langsung beli 7. Saya pakai, istri saya kasih, anak saya ada 2 saya kasih. Di tangki air, di tower itu ada. Jangan diambil nanti ya. Di tangki air itu ada 2 saya taruh. Di tempat air minum saya ada, di bak mandi ada. Nah, dalam waktu singkat apa yang terjadi? Saya menjadi sehat sekali, istri saya jadi sehat, anak-anak jadi sehat, jadi pinter. Wah, keluarga kami enak sekali. Wah, jadi Bapak Ibu luar biasa. Dan penyakit-penyakit cepat sekali sembuh. Tetapi sebelum saya lanjut, ada satu hal yang perlu saya tekankan. Yang sesungguhnya bisa menyembuhkan manusia itu bukan kalung galaksur. Yang bisa menyembuhkan manusia cuma ada satu, yaitu Tuhan. Tuhan di sini cuma ada satu. Ada yang menyebut Tuhan dengan istilah Sang Hyang Widi. Ada yang menyebut Tuhan dengan istilah Allah. Ada yang menyebut dengan istilah Tuhan. Kalau orang bule menyebutnya dengan istilah God, ya. Tetapi dipanggil apapun, Tuhan itu cuma ada satu saja. Setuju? Nah, itulah yang bisa menyembuhkan kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan kalau menolong manusia itu bisa menggunakan berbagai sarana. Bukan berarti kalau kita sakit, Tuhan datang ke kamar kita bawa jarum suntik, Tuhannya nyuntik. Nah, Tuhan bisa suruh dokter. Tuhan bisa nolong kita lewat tusuk jarum, lewat operasi, bisa lewat jamu tradisional, boreh, loloh, bisa juga lewat obat-obat Cina, ya. Dan sekarang ini lagi ngetren Tuhan menolong manusia dengan menggunakan kalung galaksur. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang aneh, yang dokter pun sampai heran, orang kalau disembuhkan Tuhan dengan menggunakan kalung galaksur tidak masuk akal, kesembuhannya cepat sekali. Kebanyakan orang lapor kepada saya sembuhnya detik, menit, jam. Detik, menit, jam, hari. Penyakit yang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun, sembuhnya detik, menit, jam, hari. Yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu tadi sudah melihat ada seorang ibu yang cantik sekali maju ke depan, yang tadi ngambil kunci sepeda motor, namanya Ibu Desa, ya. Ibu Desa ini salah satu orang yang sangat kaku tadinya, ya. Kaku, tidak gampang percaya.
karena beliau adalah seorang kepala sekolah. Nah, Ibu Desa, dia memasarkan, mana namanya Ibu Desa? Mungkin ada yang nggak tahu, coba angkat tangan Bu Desa lagi. Nah, yang di belakang itu, tepuk tangan buat Ibu Desa ya. Nah, beliau adalah seorang kepala sekolah, jadi dia seorang akademis, tidak gampang dibohongi. Ibu Desa ini mengalami satu gangguan pada tangan kiri. Jadi mohon maaf, tangan kirinya sudah, kalau orang Bali bilang lepek, kalau istilah kedokteran itu sudah stroke ringan ya. Nah, kalau sudah stroke ringan bisa berat, kan begitu. Nah, tangan kirinya nggak bisa diangkat. Jadi mohon maaf Ibu Desa, kalau mau mandi, mau buka baju tuh tidak bisa, mau buka BH tuh tidak bisa, karena tangannya tidak bisa ke belakang ini nggak bisa diangkat. Jadi dia menderita sekali. Naik sepeda motor, sebetulnya Bu Desa naik sepeda motor sebetulnya tangan satu, karena tangan yang kiri itu tidak ikut megang, cuma diangkat sama dia, taruh di atasnya stang, sebetulnya megang yang nyetir cuma tangan satu. Kalau dia sudah sampai di sekolah, sudah duduk di meja, mau naikin tangan ini ke atas meja aja nggak kuat, harus dibantu tangan satunya lagi. Nah, menderita sekali. Mau mandi suruh orang bukakan BH, habis mandi suruh orang pakaikan BH. Oke, kalau sekali dua kali orang mau, kalau terus-terusan orang malas kan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah setengah tahun terakhir kondisinya Bu Desa tambah parah, ini tidak bisa ngangkat sama sekali. Akhirnya kedatangan seorang teman, dibawain kalung galaksur sama Pak Arianto ya. Begitu dibawain kalung galaksur, ketawa dia, "Weh, kalung bulu," katanya. Ya dia salah satu yang bilang ya. "Weh, apakah Bu Desa, coba aja, tidak ada salahnya." Akhirnya ditempelkan di tangannya Bu Desa, diputar lawan arah jarum jam. Baru kira-kira 20 menit, Bu Desa tanpa sadar megang rambut. Loh, kok bisa angkat? Loh, kok bisa angkat tangannya? Langsung sembuh total. Dan Bapak Ibu sampai detik ini, Bu Desa pakai kalung galaksur ini mungkin sudah 4 tahun setengah, ya, tidak pernah kumat sama sekali. Betul Bu Desa? Nah, dan dia punya semangat menolong orang luar biasa, itu kelebihan Bu Desa. Dia terus tolong orang. Banyak sekali orang-orang sakit dibawa ke tempat saya, orang sakit sembuh pakai galaksur. Nah, akhirnya otomatis Bu Desa juga, barang siapa bekerja boleh dapat uang, dia dapat hadiah uang banyak, dapat hadiah ke luar negeri dari perusahaan. Bahkan tadi Bapak Ibu lihat sepeda motor pun sudah diterima, ya. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang sembuh. Jadi saya katakan kesaksian orang-orang sembuhnya itu tidak masuk akal, cepat, detik, menit, jam, hari. Penyakit sudah bertahun-tahun sembuhnya cepat sekali. Jadi Pak Rudi, penyakit apa saja yang sudah sembuh dengan kalung galaksur? Segala macam penyakit. Asam urat, gula, rematik, kolesterol, kanker, tumor, kista, lumpuh, stroke, gatel-gatel, nggak bisa berak, nggak bisa punya anak, nggak bisa tidur, perdarahan otak, lumpuh, anak lumpuh dari lahir nggak bisa jalan, sudah 6 tahun merangkak terus pakai galaksur langsung bisa berdiri, bisa jalan, banyak sekali aneh-aneh ya. Jadi Bapak Ibu terlalu banyak kesaksian orang-orang yang sudah dipulangkan dari rumah sakit sudah dinyatakan mau mati, begitu pakai galaksur tidak jadi mati, bahkan jadi sehat, jadi sembuh ya, jadi sehat sekali. Itu banyak sekali. Bahkan kalau boleh jujur, saya masih ingat sekali yang duduk di antara Bapak Ibu malam ini pun, yang mengundang Bapak Ibu malam ini pun tadinya juga adalah orang yang sakit. Nah, mereka sekarang sudah sehat, mereka juga mau tolong supaya orang lain ikut sehat. Oke. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya punya tugas menerangkan apa ini kalung galaksur, kenapa bisa demikian luar biasa. Banyak sekali dokter-dokter yang menggunakan kalung galaksur. Kenapa dokter banyak menggunakan kalung galaksur, Bapak Ibu? Karena jujur saja, kalung galaksur ini bukan benda ciptaan saya, bukan benda ciptaan teman saya, bukan. Kalung galaksur adalah benda ciptaan seorang dokter. Jadi secara jujur yang lebih berhak pakai ini memang dokter, bukan kita, ya. Jadi diciptakan oleh dokter berkebangsaan Inggris yang mengadakan penelitian 30 tahun untuk kepentingan kedokteran. Jadi dia kenapa bikin galaksur? Untuk obat anti kanker. Jadi kalung ini sebetulnya adalah obat anti kanker, tumor, kista, miom. Itu tujuan galaksur. Apa isinya? Batu. Selama 30 tahun penelitian, dokter ini keliling dunia mengumpulkan batu-batuan energi yang paling hebat yang ada di bumi. Akhirnya terkumpul 36. Itu aja yang dia dapat. Sudah 30 tahun keliling cuma 36. 36 itu diracik sama dia sampai ketemu komposisi yang tepat, sampai resepnya pas, maka keluar energi yang sangat kuat. Nah, setelah jadi baru diukur di laboratorium. Setelah diukur di laboratorium, dicari tahu ada energi apa saja. Ternyata kalung galaksur mengeluarkan 3 gelombang energi. Energi pertama dikenal dengan istilah far infrared, gelombang inframerah jarak panjang. Apa fungsi far infrared? Menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu. Jadi bagian badan Bapak Ibu manapun yang sakit-sakit, ambil kalung galaksur, tempelkan. Sini sakit Pak, tempelkan. Atau diputar-putar lawan arah jarum jam. Atau diambil ke sinar matahari, kayak Surya Kanta, ya. Atau dipakai kerokan, manjurnya luar biasa. Jadi menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu. Bapak Ibu diserang sama binatang beracun, tawon, kelabang, kalajengking, ya. Jangankan tawon kecil, biarpun tawon yang gede, kalau orang Bali bilang tabuan, ya. Kalau orang Jawa bilang tawon das yang gede itu. Begitu disengat, ambil kalungnya, tempelkan. Langsung hilang sakitnya, panasnya langsung hilang, racunnya mati semua. Tidak kembung, tidak bengkak, dipencet pun tidak sakit. Anak kecil lari-lari, kesandung, jatuh kepalanya kena lantai. Harusnya benjol apa enggak?
harusnya benjol. Segera ambil kalung kita, tempelkan di kepalanya dia. Dalam hitungan berapa detik sakitnya berkurang, berapa menit kemudian sudah tidak sakit, sudah bisa ketawa, sudah bisa lari-lari lagi, dan hebatnya apa? Tidak benjol. Dipencet juga tidak sakit. Bapak Ibu, suatu saat saya pergi ke rumah sakit menengok anaknya seorang teman, ya, lagi dirawat di rumah sakit. Nah, saya nengok sama istri saya bilang, jangan ribut-ribut di rumah sakit, jalannya pelan-pelan supaya tidak pasien terganggu. Nah, waktu itu di rumah sakit Sanglah, ya. Dan Bapak Ibu, ada satu orang dokter yang sangat terkenal di Bali, yaitu dokter spesialis tulang, salah satu yang paling top di Bali, namanya Dokter Bramantio. Nah, kalau orang kecelakaan banyak nguber, mau ngantri minta Dokter Bram yang nangani. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya sudah jalan pelan-pelan di rumah sakit sama istri saya, tiba-tiba ada orang lari-lari di rumah sakit. Saya sampai jengkel sekali, lari di belakang saya. Orang ini tidak tahu aturan di rumah sakit, lari-lari. Sudah itu manggil-manggil saya lagi. Rudi, weh, saya tambah malu lagi, udah lari manggil saya lagi. Nanti saya yang dikirain tidak benar kan? Begitu saya noleh, siapa yang Bapak Ibu saya lihat ternyata Dokter Bram. Dokter Bram sudah pakai baju mau operasi, nguber saya. Gimana dok? Wih, aku mau operasi nih. Pasiennya sudah di ruang operasi, sudah di bios ini. Aku tidak bisa lama-lama. Aku cuma mau ngomong sama kamu, aku pakai garasur, cek luar biasa hebat. Udah ya, aku operasi dulu ya. Bayangkan Bapak Ibu, seorang dokter kalibernya Dokter Bram, spesialis tulang yang sangat top, sampai lari dari ruang operasi gara-gara lihat saya, untuk nguber saya, hanya bilang kalau garasur luar biasa. Nah, habis itu balik lagi operasi. Padahal pasien sudah di bios ini. Kalau sampai dokter sekaliber itu sampai lari-lari ngomong begitu, pasti terjadi banyak hal dengan dia, betul apa enggak? Nah, jadi Bapak Ibu itu luar biasa. Nah, jadi tapi memang berhak, karena memang ini terserah punyanya dokter. Kalau bicara siapa lebih berhak atas kalung garasur, apakah orang energi apa orang dokter? Dokter lebih berhak karena dia yang punya sebetulnya, ya. Oke. Energi pertama namanya far infrared, menghilangkan sakit, nyeri dan ngilu. Di sini saya membawa foto dari salah satu orang terkenal di Indonesia, seorang artis. Ada yang tahu siapa ini? Coki Sitohang, ya. Ini adalah foto kenang-kenangan dari Coki. Dia foto, dia pakai kalung garasur. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa beberapa tahun yang lalu Coki pernah dinobatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai orang nomor 2 paling ganteng di Indonesia. Tahu nomor satunya? Ya saya ini. Itu aja kok lama mikir, ya. Jangan bilang sama Coki malu ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok Coki sampai memberi hadiah ini? Singkat cerita, dulu Coki sempat sakit, tidak bisa jalan, pakai tongkat. Ada yang pernah lihat Coki ini pakai tongkat ya? Nah, kakinya bengkak, sakit, besar. Sudah ditangani dokter mengatakan lama sembuhnya. Padahal sudah terdengar isu-isu, kalau Coki terus pakai tongkat, sudah 3 hari dia pakai tongkat, maka dia akan dicopot. Kenapa? Karena gajinya besar, tapi dia tidak bisa jalan. Bapak Ibu, sebetulnya hari itu saya ada di Jakarta di markasnya Indosiar untuk diaturkan mau ketemu sama Coki. Tapi begitu sampai di sana langsung sama bos-bosnya Indosiar saya ditarik ke ruangnya pimpinan. Coki mau ketemu saya nggak bisa, saya mau ke sana nggak boleh, akhirnya nggak bisa ketemu. Nah, untung sekali ada satu orang Bali di sana namanya Pak Yude. Dia adalah orang yang sangat senior di Indosiar sebagai kepala dekorasi panggung. Dia yang ngomong sama Coki nggak bisa ketemu Pak Rudi. Pak Rudi sudah di ruangan pimpinan. Kamu pakai kalung garasur aja. Kalungnya dimasukin di kakinya Coki, di kaos kaki. Habis break 10 menit loh kok hilang sakitnya. Loh kok kempes? Kok udah sakit? Bahkan Coki bisa siaran tanpa pakai tongkat. Itu hari Jumat. Waktu Pak Yuda pulang, kalungnya lupa diminta sama Coki dipakai. Hari Senin dipakai. Maaf, Jumat dipakai, Sabtu dipakai, Minggu dipakai, sembuh total. Hari Senin dia ke dokter, Pak dokter kaki saya sembuh. Dokternya bilang nggak mungkin. Lama itu sembuhnya Coki. Bisa jalan aja untung nggak mungkin. Ini udah sakit loh. Jadi nggak sakit. Akhirnya dokternya jengkel, sini diambil darahnya coba periksa laboratorium. Sama dokter ditusuk pakai jarum, diambil darahnya, diperiksa. Habis itu dokternya geleng-geleng nggak bisa ngomong dia. Aneh ya, sembuh-sembuhan loh. Kuman-kumannya mati semua. Apapun yang kamu pakai teruskan, itu kata dokter. Padahal menurut ilmu kedokteran tidak masuk akal, ya. Jadi Bapak Ibu saking senangnya Coki sampai memberikan kita hadiah foto ini. Nah, jadi bagi siapa laki-laki yang pakai kalung garasur lama-lama bisa ganteng seperti Coki. Jadi yang pertama, dia punya fungsi menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu. Yang kedua, dia punya fungsi membuang racun. Jadi Bapak Ibu, semua racun yang ada di badan kita akan dibuang begitu kita pakai kalung garasur atau minum airnya. Kalau cetek bagaimana Pak Rudi? Cetek juga sama, gampang itu ya. Jadi semua racun kalau kita pakai kalung garasur atau minum airnya langsung keluar. Paling banyak keluar lewat kencing, lewat kotoran, dan lewat keringat. Jadi siapapun kalau udah pakai kalung ini atau minum airnya tiba-tiba kencingnya berubah, Pak Rudi, kencing saya kok kuning. Jangan kaget. Ada yang kencingnya sampai merah kayak darah, ada yang kencingnya coklat seperti teh kental, ada yang kencingnya hitam kayak kopi, ada yang keluar pasir, ada yang berbuih, ada yang putih kencingnya,
Ada yang keluar tanah banyak sekali, ya. Itu normal, itu adalah racun. Baunya tidak enak kencingnya, kayak bau obat, kayak bau jamu, ya. Itu adalah toksik, racun. Demikian pula waktu Bapak Ibu buang air besar, atau bahasa Inggrisnya kalau Bapak Ibu meju tahinya kok serem sekali, baunya tidak enak. Itu adalah racun, ya. Jadi kalau udah racun keluar, atau tiba-tiba berkeringat, Pak, saya setelah pakai ini kok keluar keringat terus, ya. Biasanya tidak keringetan, ini kok keringetan, dan mohon maaf, baunya tidak enak sekali. Itu adalah racun. Kalau racun sudah keluar semua, otomatis Bapak Ibu menjadi sehat. Oke, energi pertama far infrared punya dua fungsi, menghilangkan sakit dan membuang racun. Energi yang kedua, namanya ion negatif. Apa gunanya ion negatif? Menghilangkan stres, depresi, dan emosi berlebihan. Jadi bagi siapa suami-suami, para istri yang punya suami galak, suka ngamuk-ngamuk, belikan kalung galak sur, suruh dia pakai, langsung jadi sabar. Kalau seorang suami punya istri yang cerewet, judes, suka cemburu, belikan kalung galak sur, suruh dia pakai, langsung jadi kalung. Tapi waktu ngasih kalungnya jangan dibilangin, kamu kan galak, suka ngamuk-ngamuk, guna pakai ini. Tambah ngamuk dia, jangan dibilangin apa-apa. Bilang ini benda kesehatan, suruh pakai. Dia juga akan heran, kok jadi sabar, kok tak marah-marah, seperti itu ya. Oke, jadi apalagi fungsi ion negatif? Menghilangkan bau badan. Jadi yang kerjanya bau, tenang saja, setelah pakai galak sur dan minum airnya terus-terusan, lama-lama bau badan bisa hilang, bahkan berkurang, bahkan hilang sama sekali. Kemudian dia juga sangat banyak membantu untuk anak-anak yang mengalami autis atau hiperaktif. Jadi siapapun anaknya autis atau hiperaktif, belikan kalung galak sur, suruh pakai, akan seperti orang normal. Tetapi Bapak Ibu yang membuat kalung galak sur booming bukan dua energi itu. Kenapa galak sur sampai penjualannya meledak di mana-mana? Ya, kenapa malam ini sampai Bapak Ibu ada di sini? Kenapa sampai orang dari Prancis didatangi ke Bali? Orang dari Surabaya, Jakarta terbang ke sini. Sampai saya sering diundang ke luar negeri, ke luar negeri untuk bicara tentang galak sur. Karena kalau galak sur mengeluarkan kekuatan yang nomor 3, ini yang luar biasa. Sampai detik ini, mungkin ini satu-satunya benda yang mengeluarkan kekuatan yang nomor 3. Saya belum pernah mendengar ada benda lain yang mengeluarkan kekuatan nomor 3 seperti ini. Energi yang nomor 3 tidak bisa kita ciptakan, tidak bisa kita hilangkan. Oleh dokter pencipta kalung galak sur dinamakan sebagai life force energy. Karena mulutnya orang Indonesia susah kalau ngomong, maka saya gampangkan jadi energi positif. Ya, kan ada positif, ada negatif. Ini energi yang positif. Energi positif ini tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan. Itu adalah kekuatan dari Tuhan, dari Allah, dari Sang Yang Widi. Nah, jadi apapun yang bagus-bagus akan ditingkatkan, apapun yang jelek-jelek akan dihabisi. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya garis bawahi, sebetulnya kalung galak sur diciptakan untuk kepentingan medis, tetapi dokter pencipta kalung ini sudah curiga. Dia sudah mengatakan pada saya, Ruth, 30 tahun aku menciptakan kalung ini, termasuk nanti kamu sendiri bertahun-tahun bergaul sama kalung ciptaanku, ketahuilah, apa yang kita berdua ketahui baru seujungnya kuku. Ini punya berjuta kemampuan yang aku sendiri tidak tahu, silakan coba eksperimen. Pakai untuk ini, untuk itu, untuk apa, ya, untuk perkebunan, untuk pertanian, peternakan. Nah, tetapi pada prinsipnya, karena ini mengeluarkan kekuatan dari Tuhan, apapun yang bagus akan ditambahkan, apapun yang jelek akan dihabisi. Itu kalimat terakhir Bapak Ibu. Sebelum final Bapak Ibu, bukan punya Anda. Badan kita adalah punyanya Tuhan. Setuju? Makanya tidak boleh narkoba, tidak boleh ganja, sabu-sabu inex, itu berdosa. Karena apa? Itu adalah racun. Badan manusia punyanya Tuhan. Kenapa dikasih racun? Tidak boleh. Demikian pula tidak boleh mabuk-mabukan. Ya, orang Bali sekarang banyak yang mengong. Masuk koran tiap hari ada orang mati, orang Bali minum arak. Araknya campur apa? Campur metanol. Kasih racun sengaja, ya. Itu namanya kurang ajar, tidak tahu diri. Karena apa? Karena badan manusia bukan punyanya dia, badan manusia punya Tuhan. Kenapa dikasih racun? Kalau mati berdosa orang itu. Kalau dia sampai mati gara-gara minum racun, dia berdosa. Karena belum umurnya dia mati dulunya. Betul nggak, Pak? Nah, jadi Bapak Ibu harus jaga badan dengan baik. Saya selalu bersih, selalu rapi. Siapa yang sudah kenal saya lama, kalau Bapak Ibu ketemu saya tidak rapi, silakan tegur saya. Pak Rudi kok tidak rapi? Langsung saya kasih uang 1 juta cash. Saya selalu rapi karena apa? Karena badan saya punyanya Sang Yang Widi. Supaya jangan sampai setiap hari Bapak Ibu supaya bikin panjang umur, ya. Tapi badannya nggak dijaga. Kalau badan nggak dijaga dengan baik, nanti Bapak Ibu umurnya belum banyak sudah sakit-sakitan. Akhirnya dikasih umur panjang, umur 40 sudah sakit, sisanya 40 tahun menderita terus, betul apa enggak? Kalau saya Bapak Ibu saya jaga dengan baik badan saya. Hari ini saya umur 42 tahun. Ya. Sekarang ini umur 42. Tapi kalau Bapak Ibu boleh tanya, Pak Rudi segar seperti apa? Saya lebih segar dari umur 18 tahun. Mau diadu segi apapun boleh. Ya, carikan anak 17, 18, adu sama saya, tidak mungkin bisa lawan. Karena apa? Tambah lama orang lain tambah tua, saya tambah muda. 2 tahun yang lalu saya umur 18. Tahun lalu umur 17. Sekarang umur 16. Nanti tambah lama tambah muda jadi bayi, menyonyo lagi. Nah, jadi Bapak Ibu,
Saya jaga badan saya, kenapa? Karena badan saya adalah punyanya Tuhan. Betul ya? Jadi kalau saya berdoa minta panjang umur, saya kata Tuhan betul-betul kasih umur di atas 100, badannya sudah siap. Itu maksud saya. Paham ya? Nah, demikian pula karena badan manusia adalah punyanya Tuhan, maka yang boleh masuk ke dalam badan manusia hanya Tuhan saja. Selain Tuhan tidak boleh. Setuju? Tetapi sayang sekali Bapak Ibu, ada 4 jenis roh yang bandel, yang bengkung, yang suka masuk pada manusia tanpa kita sadar dan tanpa kita ketahui. Dulu saya tidak mengerti, bahkan saya paling anti, saya tidak percaya. Tapi sekarang tiap hari kejadian terus, bagaimana mau tidak percaya? Betul apa tidak? Betul. Ada 4 jenis roh dari pengalaman saya. Yang pertama yaitu roh halus. Kalau di Bali dikenal dengan istilah wong samar, ya. Kalau orang saudara-saudara kita yang beragama Islam akan mengenal dengan istilah jin, ya, jin. Atau kalau orang bule menyebut dengan istilah ghost, hantu. Oke, Pak Rudi, wong samar ini, roh halus ini baik apa jahat? Roh halus sama kayak manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kalau berani masuk pada manusia, langsung saya sebut sebagai setan. Oke, nah, kenapa roh halus masuk pada manusia? Kebanyakan karena jatuh cinta. Ada orang perempuan cantik bisa kemasukan roh halus laki-laki, karena dia ingin nganten sama perempuan itu. Ada orang laki ganteng bisa kemasukan roh halus perempuan, karena roh halus itu ingin nganten sama laki-laki itu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, untung saya tidak pernah kemasukan wong samar. Padahal saya ini ganteng sekali. Mungkin takut sama rambutnya. Oke, yang kedua yaitu roh halus yang dipakai sama dukun jahat yang dikenal dengan istilah santet, ya. Santet, guna-guna, black magic, teluh tenung ini. Yang nomor 3 ini yang paling berbahaya. Berkali lipat lebih berbahaya daripada setan, jauh lebih ditakuti daripada santet, dan daripada tukang santet jauh lebih ditakuti. Sangat terkenal di Pulau Bali. Apa kira-kira nomor 3? Leak. Bapak Ibu, saya sangat bangga jadi orang Bali. Kenapa? Karena di Bali banyak leak. Orang Jepang tidak bisa ngeliat, orang Amerika tidak bisa, orang Bali yang paling hebat, ya. Nah, tapi saya perlu luruskan dulu. Sebetulnya leak tidak jahat. Ilmu pengeleakan adalah ilmu putih aslinya, ya. Nah, tetapi ada beberapa manusia yang kurang ajar, dirubah-rubah ilmu pengeleakan itu. Mantra-mantranya dirubah, ritual upacaranya dirubah. Yang paling parah, ujung-ujungnya arahnya pun dirubah. Tidak lagi menyembah kepada Sang Hyang Widi, tapi menyembah kepada setan. Nah, jadi ada 2 jenis leak sekarang. Leak baik ada apa enggak yang masih menyembah kepada Sang Hyang Widi? Ada. Tapi sayang sekali riset membuktikan lebih banyak yang jahat, menyembah kepada setan. Tapi Bapak Ibu, sekarang saya punya kabar bagus. Karena apa? Raja-raja leak jahat di Bali sudah habis semua. Sudah saya sikat atas perintah dari Sang Hyang Widi. Jadi nggak usah bicara 1, 2, 3 leak. Semua leak di Bali asalkan jahat, dia mau bersekem, mau bersatu silakan bersatu. Ayo lawan saya sendirian aja. Hanya saya lawan pakai kekuatan dari Tuhan, dari Allah, dari Sang Hyang Widi. Yang menang siapa? Tuhan atau leak? Tuhan. Dan saya selalu membuktikan, ya. Jadi sekali lagi dalam presentasi saya selalu mengatakan ini anggap sebagai peringatan bagi yang suka mainan santet, mainan leak, segera berhenti, bertobat kembali ke jalur keagamaan, menyembah kepada Tuhan. Bagi yang tidak mau nurut sama omongan saya, yang masih terus mau belajar leak, jangan setengah-setengah. Anggap pengumuman saya ini sebagai tantangan. Silakan serang saya, ya. Akan saya sikat, saya kasih tunjuk bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa, bukan leak. Setuju apa enggak? Oke, yang nomor 4. Nomor 4 ini di Bali tidak ada. Di luar Bali banyaknya luar biasa. Apa yang nomor 4? Rohnya orang mati. Orang sudah mati bergentayangan masuk ke dalam badan orang masih hidup. Di Bali tidak ada, tidak pernah ketemu. Tapi di luar Bali banyak sekali. Di Jawa, di Lombok, di luar negeri banyak. Kenapa di Bali tidak ada? Bapak Ibu, saya berani bertaruh berapapun. Ini adalah efek yang sangat luar biasa dari tradisi yang diciptakan oleh leluhur kita turun-temurun di Bali, yaitu upacara ngaben, ya. Pasti karena itu. Jadi rupanya kalau orang sudah mati, sudah dikremasi, dibakar, dia istirahat dengan lebih tenang. Kalau belum dibakar, kalau dia masih ada dendam, dia ada sakit hati, dia bisa gentayangan, bisa ganggu manusia. Makanya Bapak Ibu amati ya, hampir semua tanya sama polisi. Kebanyakan kasus pembunuhan pasti terbongkar. Kalau pencurian sering tidak terbongkar, perampokan sering tidak terbongkar. Tapi kalau pembunuhan, tanya sama polisi, hampir selalu terbongkar. Kadang-kadang udah ada 10 tahun, 20 tahun pun terbongkar. Karena rohnya nggak terima, diikuti terus pembunuhnya ini. Akhirnya karena ketakutan dia lapor ke polisi. Saya bunuh orang 15 tahun yang lalu, bisa ngaku dia. Dia pengen dipenjara untuk menebus rasa takutnya dia. Karena diuber terus sama setannya itu, sama hantunya. Nah, jadi Bapak Ibu di Bali tidak ada, di luar Bali banyak sekali rohnya orang mati. Ya, oke. Pak Rudi, apa kaitannya 4 ini sama kalung Galaksur? Kaitannya keras sekali. Zaman sekarang orang kena santet, orang kena leak, orang kemasukan setan tidak kentara. Karena penyakitnya bisa menjadi seperti penyakit medis, bisa menjadi penyakit biasa.
Bisa jadi asam urat, gula, rematik, kolesterol, kanker, tumor, kista, dan lain-lain. Apa hubungannya dengan kalung garaksur? Hubungannya keras sekali. Kalau orang dalam badannya ada setan, walaupun dia tidak tahu, walaupun dia tidak mengerti, dia tidak akan berani pegang kalung garaksur. Karena kalung ini mengeluarkan kekuatan dari Tuhan. Kalau dia sampai berani pegang kalung garaksur, saya jamin 1000% dia akan kesurupan. Atau bahasa Balinya, kerauhan. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Kristen mengenal dengan istilah manifestasi. Apa artinya? Setan yang sembunyi dalam badannya dia, dalam bentuk penyakit, tidak tahan. Begitu pegang ini, wah ketaruh dia, ketahuan. Langsung kelihatan. Contoh, misalnya ibu pakai kalung, kemudian ada temen mau pinjam dong kalungnya bu, saya pegal-pegal, tak mau hilang-hilang misalnya ya. Begitu dia pinjam kalungnya, begitu dia pakai, dia nempelkan kalungnya di badan, langsung teriak dia kepanasan. Tuh panas, buka panas kayak kena api. Nah itu yang pertama. Yang kedua dia gemeter. Kalungnya kok lucu, begitu dia berani pegang langsung gemeter. Aduh gemeter ya. Atau tiba-tiba begitu pegang kalung ini sakit kepala, mau muntah, sakit perut, tak enak rasanya. Nah tapi anehnya begitu kalungnya dilepas, tuh langsung hilang sakit kepalanya. Begitu pegang lagi, aduh sakit kepala. Begitu dilepas, kok langsung hilang. Berarti orang itu ada setannya, pasti. Bagaimana kalau begitu? Kalau ada saya, ketemukan saya, kita terapi, kita akan tahu siapa pelakunya. Kalau nggak ada saya, murid saya sudah banyak, sudah ratusan murid saya. Kalau nggak ada saya, nggak ada murid saya, bagaimana? Kalau garaksurnya pakaikan terus, kasih minum air garaksur, tempelkan terus, maka setannya akan keluar dan tidak berani kembali lagi. Sekarang saya punya kabar bagus. Kalau Bapak Ibu sudah pakai kalung garaksur, Bapak Ibu tidak mungkin bisa disantet. Tidak mungkin leak berani. Setan akan lari semua. Jadi ada orang iri, orang benci sama kita mau nyantet, suruh nyantet. Nggak usah banyak omong, suruh santet. Ada dukun sakti, suruh santet, suruh sini. Tidak bisa. Kalau dia mau menyerang kita, dia akan mati. Kalau leak menyerang kita, dia sendiri yang mati. Jadi kalau Bapak Ibu bisa pakai kalung garaksur, Bapak Ibu akan kebal, tidak bisa diganggu secara fiskal, tidak mungkin. Ya. Nah, Bapak Ibu saya punya satu cerita. Sebelumnya saya mau tanya, Ibu asli dari mana ya? Ibu asli Bali. Ibu bisa bahasa Jawa? Sama sekali? Nah, Bapak Ibu kita ini orang asli Bali tidak bisa bahasa Jawa. Ada cerita yang mirip seperti ini. Orang Bali tidak bisa bahasa Jawa. Umurnya sekitar 45 tahun, ya. 30 tahun yang lalu, ini saya ceritakan ibu yang dulu ya. 30 tahun yang lalu waktu ibu itu masih kelas 2 SMP, dia dilarikan ke UGD Rumah Sakit Sanglah karena sesak napas, asma. Diperiksa sama dokter, wih gawat, panggil spesialis paru-paru. Dokter ahli paru-paru datang periksa, aduh gawat, panggil ahli jantung. Dokter jantung periksa, aduh, panggil ahli penyakit dalam. Setelah 4 orang dokter memeriksa, anak ini disuruh minggir, orang tuanya dipanggil. Bapak, ibu siap-siap, walaupun anaknya masih kelas 2 SMP, tidak lama lagi akan mati. Jantung, ginjal, usus, paru-paru hancur semua. Pasti sebentar lagi mati. Kalaupun terjadi mujizat, terjadi keajaiban, tidak mungkin lewat umur 40 pasti mati, katanya dokter. Nah, tetapi Tuhan Maha Kuasa, dia sampai umur 45 pun tidak mati. Tetapi memang badannya sudah mati setengah. 1 tahun terakhir sudah mati setengah. Kalau orang Tionghoa mengatakan dengan istilah pansui, mati setengah. Kalau bahasa medisnya stroke. Jadi mohon maaf, dia jalan seperti ini. Nah, ya. Seperti inilah dia jalan. Karena dia tidak punya mobil, maka kalau dia pergi-pergi sama suaminya dan sepeda motor, dibonceng sama suami, perutnya diikat pakai selendang, pakai kain. Kalau nggak gitu jatuh dia. Kalau mau naik tangga tidak bisa, digendong rame-rame. Tidak bisa naik tangga. Nah, dia datang ke rumah saya untuk mendengar penjelasan tentang kalung garaksur. Sama kayak Bapak Ibu malam ini, tapi bukan rumah yang ini, rumah saya yang lama. Ya. Apa anehnya? Dia tidak bisa masuk ke rumah saya. Pada pintunya dibuka. Jadi dia jalan, seperti ini jalannya. Begitu dia mau masuk ke rumah saya, nggak bisa masuk. Aneh. Kalau atlet bisa. Kalau maju, begitu dia lewat di pintu saya, nggak bisa masuk. Akhirnya dia pakai suara, Pak, ayo boleh Pak, nggak bisa masuk. Ya udah pulang, mau pulang dia. Sudah sampai di sepeda motor, sudah sampai tempat parkir. Dia lihat, tamu-tamu kok banyak bisa masuk. Loh, ayo itu bisa masuk, ayo kita masuk yuk. Yuk mau balik lagi, mau masuk lagi dia. Tapi begitu sampai di pintu yang tadi, nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Setan takut sekali sama kalung garaksur. Ada satu aja kalung di rumah, setan nggak bisa masuk. Apalagi hari itu di rumah saya baru kedatangan kiriman dari luar negeri 400 kalung. Tambah takut dia. Setelah selesai acara dia mencari saya, Pak Rudi, tolong saya dicek Pak. Kenapa saya kok nggak bisa masuk rumahnya Pak Rudi? Akhirnya saya suruh duduk, kita ajak berdoa, saya ambilkan kekuatan dari Tuhan, saya kasih dia diterapi, ya, nggak dipegang, diterapi saja. Tiba-tiba wajahnya berubah jadi wajah orang Jawa. Lain loh, wajah orang Bali sama Jawa kan lain. Saya heran, tadi ini orang Bali kok mirip orang Jawa. Terus saya terapi. Wih, badannya goyang-goyang keras sekali. Saya teruskan terapi.
Ya, saya ajak ngomong bahasa Bali. Orang dia memang orang Bali kan, tak ajak ngomong bahasa Bali, nggak ngerti bahasa Bali. Saya ajak ngomong bahasa Indonesia, tidak mengerti bahasa Indonesia. Padahal orang Bali, tiba-tiba teriak bahasa Jawa. Padahal nggak bisa bahasa Jawa, ini orang desa, orang Bali. Jadi bahkan Jawanya bukan Jawa Timur, logat Jawa Tengah, logat Jawa yang halus. Jadi Bapak Ibu ada rekamannya semua. Yang saya tirukan begini dia ngomong ya. Wes tole, Raisa metu iki piye to? Wis kuwi aku nang kene angel Raisa metu. Nah, kalau saya terjemahkan sudah toh nak, nggak bisa keluar ini bagaimana dong? Sudah lama saya di sini sulit nggak bisa keluar. Masuk akal apa anda orang Bali, orang desa ngomong seperti itu? Nggak mungkin ya. Jadi Bapak Ibu saya kaget sekali. Karena seumur hidup baru pertama kali saya mengalami orang Bali ngomong bahasa Jawa. Saya kaget sekali. Kalau sekarang sudah biasa. Ya Bali udah mainan setan sudah bosan ya. Jadi untungnya saya SMA di Jawa. Jadi saya bisa bahasa Jawa. Jadi saya tanya, "Sopo iki? Siapa ini?" "Iki aku Mbah Jo." Jadi Bapak Ibu masalahnya spirit luar biasa. 30 tahun yang lalu, waktu dia masih remaja kelas 2 SMP, dia kemasukan setan dari Jawa, namanya Mbah Jo. Kenapa dia sesak napas? Karena setannya waktu masuk badannya dia sudah tua, sudah umur 80. Setannya sesak napas, setannya asma. Karena setannya asma, dia ikut asma. Yang lebih lucu lagi, 1 tahun terakhir yang jalannya stroke ini bukan dia, yang stroke ini setannya. Karena setannya sudah umur 120 kan, setannya stroke. Karena Mbah Jonya stroke, dia ikut stroke. Jadi Bapak Ibu akhirnya saya diperintahkan sama Tuhan untuk menyiksa setan itu. Terus terang Bapak Ibu, setiap saya menyiksa setan, saya sebetulnya kasihan. Ya, setan itu kok disiksa tuh kayak cacing dibakar. Aduh ampun, 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 saya ingin berhenti. Tapi Tuhan mengatakan jangan berhenti Ruth. 30 tahun dia nyakitin manusia, kasih pelajaran dulu. Jangan berhenti menyiksa sampai aku suruh berhenti, itu katanya Tuhan. Ya udah siksa terus. Sampai akhirnya hampir mati setannya, sudah hampir mati betul, Tuhan bilang stop. Coba tanya, berani nggak sama aku, sama Tuhan? Saya tanya, berani sama Tuhan? Nggak berani, kapok. Mau bertobat mau sembahyang mau. Akhirnya kita ajarin dia sembahyang. Kita rubah dia dari setan berubah menjadi malaikat, ya. Nah setelah dia berubah jadi roh baik, kita keluarkan. Begitu dikeluarkan apa yang terjadi? Ibu itu langsung berubah jadi putih, jadi cantik. Mohon maaf, susunya sudah ngelantung, langsung kencang lagi. Langsung bisa jalan, langsung bisa lari, bisa naik sepeda motor. Besoknya ke sekolah langsung mimpin di atas panggung, mimpin senam. Orang semua sudah tahu dia orang lumpuh, tiba-tiba naik di atas panggung, dia mimpin senam di atas panggung, ya. Heboh lah satu sekolah. Besoknya saya masih tidur jam 6:30 pagi, rumah saya kedatangan banyak sekali tamu. Guru-guru, tukang kebun, karyawan sekolah, kepala sekolah ke rumah saya rame-rame mau lihat balian. Mana balian yang nyembuhkan ibu guru yang itu? Saya waktu itu siapa Pak? Cari balian, cari dukun. Ngawur aja, mana ada balian gantengnya kayak gini? Nah, jadi Bapak Ibu, itu cerita. Tapi kalau saya ceritakan ada banyak kesaksian dan semua ada rekamannya, ya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan dengan teknologi canggih bagaimana kita membuktikan kekuatan dari benda ini. Bapak baru pertama kali hadir ya. Berarti Bapak belum pernah lihat tester ini? Kalau gitu saya minta Bapak untuk menjadi saksi. Tetap duduk di sana. Saya perlu ada saksi. Kenapa saya perlu ada saksi? Bapak Ibu, saya orangnya sangat tidak senang dibohongi. Ada orang bohong, saya tidak senang, ya. Demikian pula saya tidak mau lihat Bapak Ibu dibohongi. Jadi Pak jadi saksi kalau saya bohong, jangan bohong. Pertama-tama kalau Bapak bantu baca, alat ini buatan mana? Made in USA. Alat ini buatan Amerika. Bapak Ibu mohon maaf sampai detik ini teknologi paling canggih di dunia masih buatan Amerika. Apa pentingnya saya sebutkan made in USA? Penting. Kalau made in China aja, tidak akan saya pakai ya. Bapak Ibu, saya kalau terbang kemana-mana saya berani. Karena kapal terbangnya kalau tidak buatan Amerika, buatan Perancis, oke, ya. Kalau kapal terbang made in China saya tidak berani terus terang. Kalau sepeda motor Cina mogok masih di darat kan. Kalau kapal terbang Cina lagi naik ini mogok atret gimana? Ya. Lebih baik saya naik bis saja. Oke. Jangan dibilang sama konsulat nanti saya dimusuhin ya. Nah, jadi Bapak Ibu itulah pendapat pribadi saya kan, terserah saya kan. Jadi Bapak Ibu alat ini buatan Amerika, ini mahal sekali, dia bisa ngetes kekuatan suatu benda. Nah sekarang Bapak Ibu saya beri kesempatan di antara Bapak Ibu, apakah ada yang punya benda-benda energi bikinan pabrik, yang punya gelang manis atau kalung manis atau apapun benda-benda yang dibeli di luar, yang katanya benda kesehatan? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, ini ada saya punya contoh. Oke, ada yang pernah melihat benda-benda semacam ini, gelang manis, kalung manis ya? Ada yang pernah lihat orang pakai seperti ini? Tidak, harganya 2.200.000, katanya punya kekuatan. Coba kita tes. Nah, kita letakkan di sini. Nah, tidak boleh beli. Saya tidak peduli Bapak Ibu sekaya apapun. Mau beli 10, jangankan beli 10, beli 1 aja tidak boleh. Karena ini disubsidi, maka tidak boleh buat main-main. Karena apa? Sekarang kalau Pak beli kalung Garasul, kemudian Pak taruh di lemari, Pak bisa sembuh apa enggak? Pak beli, Pak taruh di lemari. Bisa sembuh? Tidak bisa, lemarinya sembuh, betul apa enggak? Orang dipakai, makanya kalau orang tidak tahu cara pakai, tidak boleh beli. Nah,
Jadi Bapak Ibu perlu saya tekankan, kalau Galaxur bagaimana cara pakainya. Kalau Galaxur tidak ada larangan, tidak ada pantangan sama sekali. Dipakai ke kuburan boleh, orang mati boleh, dipakai mandi boleh, dipakai meju boleh, ya. Jangankan begitu, Bapak Ibu mau celupin di tai boleh, ya. Kekuatan kalau Galaxur tidak bisa hilang. Tapi kalau mau tes celupin tai, jangan kalau saya, kalau ibunya celupin tai. Ya kalau baunya mau hilang, baunya tidak mau hilang nih, ya. Tapi kekuatan tidak bisa hilang. Pantangannya cuma satu, tidak boleh nempel di ubun-ubun kepala. Karena ini tempat yang sangat sensitif energi, ini adalah tempat jatuhan, ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, 5 agama yang ada di Indonesia mengatakan ubun-ubun kepala adalah tempat yang suci, ya, terutama agama Hindu sama agama Islam. Tidak boleh anak muda bercanda sama orang tua, pegang-pegang kepala, tidak boleh keluaran. Bagi energi sama, ini namanya cakra mahkota, crown cakra, ini tempatnya Tuhan. Ini sangat sensitif, ini tenaganya kuat. Kalau ini tempel di sini, pusing. Jadi jangan tempel sini. Ya, kalau sakit kepala bagaimana? Tempel sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh, pokoknya tidak boleh di sini. Demikian pula kalau perempuan hamil jangan tempelkan di perut, kena kepala bayinya nanti. Cukup ibunya pakai, anaknya sudah sehat. Ya, kita potong dulu, sudah bunyi. Kalau sudah bunyi berarti sudah 2 menit. Waktunya sudah habis. Biarpun lampunya nyala sudah tidak mau naik lagi, sudah diam. Biarpun lampunya berkedip, angkanya sudah dikunci karena waktunya sudah habis. Kita lihat coba. Biarpun dia berkedip, diam dia. Tunggu dulu. Ya. Sudah kecapean dia. Ya. Mau nyala lagi dia. Oh. Nah, biar berkedip dia diam Pak ya. Oke, berapa kekuatannya Pak? 77, lumayan. Harganya 2.200.000, ternyata ada kekuatan 77. Ya. Nah, sekarang kita akan ukur kalau nggak langsung, tapi sebelumnya saya lanjut lagi. Jadi pantangannya cuma satu, tidak boleh nempel bulu kepala. Asalkan tidak tempel di sini, siapapun boleh pakai. Laki, perempuan, tua, muda, anak bayi baru lahir mau pakai boleh, asal tidak tempel di ubun-ubun. Bagaimana cara pakai? Saya akan katakan poin-poinnya. Nanti mengenai detail tanya sama pengguna masing-masing. Ada 4 cara utama untuk pakai Galaxur. Pertama, masukkan dalam baju, tempelkan di kulit. Kalau perempuan pakai BH, masukkan dalam BH supaya tidak menempel, supaya jangan di luar BH, supaya masuk nempel di kulit. Ya, itu cara pertama. Jangan dibuka-buka, mandi dipakai, tidur dipakai terus, talinya kena sabun, kena air, enggak apa-apa. Ya, pertama pakai kalungnya, kedua minum airnya. Bagaimana cara bikin air Galaxur? Tanya sama pengguna masing-masing. Nomor 3, kalau ada bagian tubuh yang sakit, tempelkan atau diputar lawan arah jarum jam, atau dipakai kerokan, atau diambil ke sinar matahari kayak Surya Kanta. Nah, sinar mataharinya yang diputar. Ya. Yang nomor 4 yang penting sekali. Jadi pertama saya ulangi, pakai kalungnya, minum airnya, ada yang sakit tempelkan boleh, pakai kerokan boleh. Yang nomor 4, cuci yang bersih kalungnya, masukkan dalam mulut. Tempel di atas lidah setengah jam. Oper ke bawahnya lidah setengah jam. Masih enak, bawa lagi ke atas lidah setengah jam. Masih enak, oper lagi ke bawah. Kalau sudah bosan, cuci yang bersih, pakai lagi. Semakin sering tempel di lidah semakin hebat. Ya, 4 cara itu. Nah, sekarang saya tambahkan satu lagi. Siapapun juga pertama kali beli kalung Galaxur, biasakan lakukan seperti ini. Pegang yang kuat talinya. Ya, pertama kali pulang ke rumah selalu lakukan begini. Pegang yang kuat, putar lawan arah jarum jam. Bawa keliling rumah. Kamar tidur, garasi, tempat cuci piring, kamar mandi. Kalau ada lantai 2, naik lantai 2. Semua ruangan kita, dapur, kelilingin begini. Karena apa? Karena di rumah kita ada setan, dia langsung lari. Tapi pegang yang kuat. Karena kalau setan lari itu pasti menimbulkan rasa kaget. Paling sering adalah suara meledak keras sekali seperti bom. Duar gitu, ya. Nah, tetapi anehnya tetangga nggak dengar. Yang dengar cuma kita sendiri. Berarti ada setan yang lari. Atau bahkan kalau setannya hebat sekali atau banyak sekali, rumah kita bisa gempa, bisa goyang rumahnya. Bisa gempa kayak gempa bumi. Tapi kalau kita lari keluar, semua tetangga ketawa karena tidak ada yang gempa rumah kita sendiri. Pokoknya kalau rumah kita goyang tapi yang lain tidak goyang, berarti ada setan lari. Atau rumah kita meledak tapi orang lain tidak dengar, padahal logikanya dengan suara sekeras itu semua orang dengar, tidak ada yang dengar, berarti ada setan yang lari, ya. Oke, pegang yang kuat. Nah, sekarang saya akan ukur kekuatan kalung Galaxur, kita letakkan di sini. Ya. Nyalakan alat jaket tadi, yuk. Timernya bawa tengah-tengah kayak tadi, set. Kita lihat angkanya sama kayak tadi, 2, betul? Oke, sekarang Bapak Ibu dengerin suaranya. Belum kena, belum menyentuh, belum nempel, baru dekat aja. Ayo Pak ya, belum kena ya. Nah, sekarang saya tempelkan. Supaya Bapak Ibu tahu kenapa banyak orang tidak senang sama alat ukur ini. Karena alat ukur ini jujur, ya. Kalau saya nyalakan. Kalau saya bohong Pak, bilang bohong. Apakah betul Pak sudah lewat 100? Apakah betul sekarang lewat 200? Apa betul dia lewat 300? Ini baru energi, ya. Jadi Bapak Ibu semua penyakit di badan kita digetarkan begini hancur. Asam gula digetarin pecah ya. Gula rematik pecah. Ada sakit-sakit pegel-pegel tempelkan langsung beres ya. Batu ginjal juga banyak lapor, batu ginjal juga pecah.
Demikian pula kalau ada setan dalam badan kita, kena getaran ini tidak kuat dia, kayak kesetrum, aduh panas gue, akhirnya lari. Nah itu sebabnya kenapa kalau kita pakai Galaxur tidak bisa disantet, karena setannya tidak berani. Mau dekat sudah takut dia, getarannya terlalu tinggi. Setan hanya kuat menahan getaran sampai tingkat paling 50-100 dia masih kuat, 200 dia masih kuat. Kalau sudah bicara kayak ini, tidak akan kuat. Nah jadi Bapak Ibu, satu pesan saya sebagai seorang master energi, kalau mau sehat jangan setengah-setengah, ya. Kalau Bapak Ibu betul-betul mau sembuh, mau sehat, mau tidak bisa santet, ya, tidak bisa cari leak, setan tidak berani, satu-satunya benda yang saya rekomendasi cuma satu, yaitu kalung Galaxur. Hanya ini, selain ini tidak, ya. Oke. Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan, siapa ada pertanyaan? Cukup jelas semua? Ya. Kalau kalung Galaxur ini kan punya energi ya. Ya. 2000 sampai 6000. Dan lebih kuat. Jadi dengan diputar dia efeknya lebih kuat, lebih menyerang, ya. Nah, itu yang pertama. Yang 2000 dengan 6000. Oke, bagus sekali. 2000 sama 6000 bagaimana, Pak? Bapak Ibu, kalau udah bicara energi, paling penting kuantumnya adalah kuantum mekanik. Itu dulu. Kalau kuantumnya ada dua kuantum mekanik sama fisik. Fisik itu jelek, ya. Yang bagus kuantum mekanik. Nah, Galaxur di kuantum mekanik. Kalau sudah kuantum mekanik, nah kita potong dulu. Sudah bunyi. Sudah bunyi, waktunya sudah habis. Berapa Pak kekuatannya? 6528. Kita beri tepuk tangan juara dunia. Oke, sudah didului sama Pak Sadia, langsung dibeli ya. Ini punya Pak Sadia sudah duluan ya. 6528. Nah, jadi Bapak Ibu paham kenapa banyak sekali perusahaan tidak senang saya ukur pakai ini, karena ketahuan dia punya kekuatannya kecil, harganya mahal, ini kekuatannya gede, harganya murah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya lanjut menjawab tanya Bapak. Kuantum yang penting kuantumnya harus mekanik. Kalau sudah kuantum mekanik, kekuatan minimal 500. Di bawah 500 sing ada pedih, tidak berguna. Jadi pertama Pak ukur kuantumnya mekanik, kalau sudah mekanik kekuatan minimal tidak boleh di bawah 500. Nah, di atas 500 sama. Itu aneh energi. Pak Rudi, 1000 sama 3000 mana lebih bagus? Sama. 750 sama 7500 mana lebih bagus? Sama. Itu aneh energi. Tapi maklumlah sifat manusia, semakin gede semakin luwung, semakin gede semakin jahan gitu. Padahal sama saja. Paham ya Pak ya? Itu gini, Ya. kalau yang 500 kan kalau ditukar dengan yang 6000 kan sudah cukup banyak. Begini, bagi setan 500 itu sudah dia takut. 500, 700 sama saja. Bahkan kalau Galaxur yang pertama kali dipakai sama Tuhan, waktu saya dari Singaraja itu dipakai sama istri saya. Itu generasi pertama. Kekuatannya paling 1200. Itu setan takutnya luar biasa. Tapi memang manusia itu konflik, gede kan nggak gede kan, akhirnya sebagai juara dunia Galaxur saya minta sama perusahaan sudahlah. Orang Bali ini senang yang paling gede, semakin bohong gitu ya. Udah gede-gedein akhirnya. Paham ya Pak ya? Yang kedua mengenai gambar. Sebetulnya gambarnya sama. Punya saya juga ada gambar sama persis gambarnya. Tetapi yang itu keruh. Keruh kenapa? Karena banyak bubuk energinya. Ini generasi yang kuno, ya. Yang kuno bening dia, yang baru keruh. Karena bubuk energinya dibanyak-banyakin jadi kelihatan. Ya. Oke, Bapak Ibu saya tambahkan satu produk lagi. Ada satu produk yang sangat luar biasa juga dari Galaxur. Ini namanya Happy Ring. Happy namanya gembira, ring artinya cincin. Ya. Ini untuk berhappy-happy. Bentuknya karet hijau. Tapi walaupun karet kekuatannya luar biasa. Kita lihat kalau tempelkan di sini. Oh, keras sekali. Keras sekali. Oke, Pak Rudi, happy ring ini untuk apa? Happy ring ini untuk laki-laki yang sudah kawin. Kalau laki-laki belum nganten, jangan macam-macam mainan ini. Ya, khusus laki-laki yang sudah nganten. Dipasangkan sebelum bertempur dengan istrinya. Dipasang di mana? Ya pikir sendiri, kalau bentuknya begini masa di hidungnya. Ya, dipasang sebelum berhubungan, nanti setelah berhubungan baru lepas. Bagaimana cara pasangnya? Kalau mau cara pasang, tidak boleh sudah tegang. Kalau sudah tegang nggak cukup ya, memang sengaja agak sempit. Waktu masih loyo cepetan dipasang. Waktu lagi mikirin utang dipasang. Yang bagian di bawah ini yang kurus ini di bagian bawah. Jadi bisa tarik sedikit, masuk kanan, masuk kiri, tarik atas, kanan kiri atas sampai mentok di belakang. Dulu sering Pak Rudi, istri saya senangnya di tengah-tengah Pak. Taruh tengah lebih enak katanya. Lagi Pak Rudi, istri saya senang kalau ditaruh di muncuknya. Nanti kalau copot jangan di dalam. Silakan pergi ke dokter ya, bisa diambil tapi kan malu ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh begitu, harus sampai di belakang sampai habis. Nah, ini tenaganya kuat sekali sehingga begitu dipasang dia langsung bekerja. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa barangnya laki-laki adalah benda yang ajaib. Dia itu sebagian besar isinya adalah darah. Makanya bisa gede bisa kecil. Bahkan dulu pernah memenangkan rekor dari Museum Rekor Indonesia sebagai benda paling sopan di Indonesia adalah barangnya laki-laki. Kenapa begitu? Kalau ada cewek lewat,
dia berdiri. Kalau ada nenek-nenek lewat, ada dadong lewat, dia hormat. Jadi karena energinya gede, begitu dipasang, langsung dia pompa energi. Wow, darah dia pompa ke depan, darahnya ke depan. Tampak tuh mau balik susah, kenapa? Dia kan karet sempit, jadi ke depan bisa, mundur nggak bisa. Terjadilah pembengkakan seperti pentungnya satpam. Jadi panjang, gede, katosnya kayak gini. Oh, berurat-urat, lebih tahan lama, lebih enak, luar biasa ya. Nah, Pak Rudi, kalau habis kita bertempur apakah dilepas? Ya dilepas. Kalau habis main nggak dilepas ya terus begini. Ayo siapa lagi? Apa lagi? Habis main dilepas. Cuci yang bersih, ya, dibilas pakai air, disimpan lagi. Bisa dipakai lagi sampai putus. Jadi ini bukan sekali pakai buang, pakai berkali-kali. Apa hebatnya ini? Ini harganya murah sekali, satu biji cuma 300.000. Beli pada pengguna masing-masing, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu beli 12, Bapak Ibu dapat harga khusus, kemudian Bapak Ibu memperoleh hak bisnis. Jadi tanya pengguna masing-masing ini luar biasa. Orang lagi yang sudah perkasa pakai ini jadi tambah perkasa, yang belum perkasa pakai ini jadi perkasa aja luar biasa hebat, ya. Ini sangat hebat. Nah, saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu. Di dalam agama apapun dikatakan orang kerja boleh dapat uang, setuju? Nah, bahkan kalau saya orangnya lebih ekstrim lagi. Di dalam agama apapun, kalau kita mau makan, kita harus kerja dulu, betul? Kalau kita tidak mau kerja, tidak usah makan. Saya tidak senang lihat orang tidak mau kerja. Saya pun, mohon maaf, detik ini kalau saya mau tidak kerja lagi, uang sudah cukup. Saya sudah pensiun, tapi saya harus kerja. Tidak kerja, tidak usah makan. Kalau lapar, kerja dulu, betul? Nah, Bapak Ibu Garasur akan memberi kita peluang bisnis. Karena apa? Kita sama Tuhan ditaruh di dunia, berarti kita harus sedikit duniawi. Apa maksudnya? Kalau kita punya anak, anaknya sekolah, bayar pakai uang apa enggak? Harus. Kalau kita makan di Tiara Dewata, boleh enggak bayar? Terima kasih kok, boleh? Harus bayar pakai uang, betul? Jadi uang perlu. Tidak ada yang gratis di dunia.